Setelah beberapa bulan menanti kepastian pemerintah, akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mengumumkan bahwa gaji ke-13 akan disalurkan dengan nantinya mengikuti skema penyaluran THR di masa pandemi. Jadi, setidaknya selain berbagai potongan pajak dan iuran yang diberikan pemerintah di kala pandemi ini, ada angin segar nih yang menanti di bulan Agustus mendatang. Siapa saja yang berhak menerima dan bagaimana nanti kita melihat efeknya bagi perekonomian domestik. Akan kami ulas untuk Anda dalam uang belanja tambahan untuk PNS akan segera cair. Nah, ini senang ya kalau kita berbicara tentang uang belanja tambahan walaupun nilainya adalah 1 kali gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Ini tentunya menjadi satu kekuatan dan diharapkan menjadi satu kekuatan untuk mendorong daya beli domestik. Di mana Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan karena skemanya ini sesuai dengan THR, skema pemberian THR sebelumnya, maka kebijakan gaji ke-13 ini dikatakan dengan kebijakan THR yang sudah dilakukan di bulan Mei lalu dan tidak diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon 1 dan eselon 2 dan pejabat setingkat. Artinya yang eselon 3 ke bawah dan setingkat ini mendapatkan. Karena skemanya memang sama dengan skema pemberian THR sebelumnya. Ya. Kemudian kita melihat total anggarannya berapa? Yang dianggarkan adalah 28,5 triliun rupiah. Yang terdiri atas ini kalau kita bagi ada 3, PNS pusat itu 6,73 triliun rupiah. Pensiunan, ya walaupun sudah pensiun tetap mendapatkan gaji ke-13 itu sebesar 7,86 triliun rupiah. PNS daerah 13,89 triliun rupiah. Tentunya angka yang sebesar ini yang dikatakan ini walaupun sedikit di bawah untuk jumlah THR yang diterima di bulan Mei yang lalu, setidaknya diharapkan bisa kembali lagi ya mendorong daya beli dan juga mendorong masyarakat untuk berbelanja supaya ekonominya terputar ya, kurang lebih seperti itu. Mari kita lihat di sini untuk penerimanya ada berapa orang karena sesuai dengan skema THR ada totalnya 8,2 juta orang yang terdiri dari PNS sekitar 875 ribu orang, untuk TNI dan Polri 925 ribu orang kurang lebih, PNS daerah 3,2 juta orang dan pensiunan ini jumlahnya juga kurang lebih sama dengan PNS daerah sekitar 3,168 juta. Nah, ini menarik karena kita berharap ya di pembagian THR ini dan gaji ke-13 ini karena diberikan secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, tentunya diharapkan manfaatnya nantinya bisa diterima oleh wilayah-wilayah masing-masing ya di sana. Nah, mari kita lihat di sini kalau kita berpikir dengan total anggaran yang sekitar 28 triliun ini trennya seperti apa ya selama ini. Nah, inilah tren gaji ke-13 dan juga THR ala Jokowi. Kalau kita lihat di sini trennya dari 2016 hingga 2020 tentunya selalu naik. Kenapa? Karena beberapa hal yaitu untuk mendorong perekonomian yang pertama, tetapi di setiap tahunnya ini ternyata ada alasan yang berbeda dari kenaikannya. Di mana dari 2016 ke 2017 ini kemudian naik sekitar kurang lebih 5 triliunan rupiah di sana karena memang ada beberapa pegawai di sana yang kemudian naik pangkat dan kemudian tunjangannya meningkat dan lain sebagainya. Sehingga jumlahnya pun juga meningkat di sini. Di tahun 2017 ada sekitar 23 triliun rupiah. Kemudian jumlahnya ini yang sempat juga infonya cukup diperhatikan oleh masyarakat karena jumlahnya dari tahun 2017 ke 2018 ini naik sekitar 65%. Dari 23 triliun rupiah naik ke sekitaran 35 triliun rupiah. Kenapa? Karena di sini pensiunan sudah mulai juga menerima THR dan gaji ke-13 di sini sehingga jumlahnya tentu naik. Nah, hal yang sama juga tetap polanya diikuti di tahun 2019 dan di tahun 2020 namun dengan jumlah yang meningkat. Alasannya kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada yang naik pangkat, kemudian jumlahnya juga bertambah, jumlah pegawainya bertambah dan alasan yang berbeda di tahun 2020 tentunya karena ini dijadikan salah satu skema stimulus dari pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi di dalam negeri. Nah, selanjutnya kita melihat di sini kucuran dana pemerintah saat pandemi itu seperti apa dan sebesar apa. Karena kita mau mengukur apakah stimulus yang dilakukan dan juga diberikan oleh pemerintah ini akan berdampak cukup signifikan bagi perekonomian kita. Mari kita lihat di sini ya. Kalau THR yang di tahun sebelumnya, di tahun ini maksud kami di bulan 5 ya bulan Mei lalu dibagikan 29,38 triliun rupiah. Kemudian gaji ke-13
28,5 triliun rupiah. Bansos sembako dan bansos tunai pun di sini dinaikkan. Baru saja kita mendapatkan informasi bahwa dari informasi langsung dari DPR kemarin bahwa diinformasikan ini baru saja ada kenaikan 20,4 triliun rupiah untuk bansos sembako dan bansos tunai. Kenapa? Tentunya ini untuk menyelamatkan juga ekonomi yang terdampak oleh COVID-19. Sebelumnya sebenarnya di tahun 2020 ini dianggarkan hanya sekitar 62 triliun rupiah. Kemudian dinaikkan lagi karena keluarga penerima di seluruh wilayah di Indonesia ini juga meningkat. Makanya ditingkatkan lagi sekitar 40 triliun rupiah jadi sekitar 100 triliun rupiah. Direvisi kemarin menjadi sekitar 124,8 triliun rupiah. Nah, ini yang menjadi penting kalau kita melihat anggaran PEN yang sering kita diskusikan selama ini dan juga sering kita ukur bagaimana sebenarnya dampaknya dan apakah sudah 100% diterima bagi masyarakat Indonesia. Karena totalnya ini sangat signifikan ya, 695,2 triliun rupiah di mana terbagi untuk anggaran kesehatan 87,55 triliun, perlindungan sosial sekitar 200 triliun, insentif usaha 120 triliun, UMKM di sana yang dikatakan ini adalah pertahanan terakhir kita ya untuk perekonomian nasional kita 123,46 triliun rupiah. Kemudian pembiayaan korporasi yang dikatakan dan juga sempat diperhatikan oleh para pelaku usaha di sana. Kenapa kok Ibu Sri Mulyani ini kita belum merasakan nih sebenarnya anggaran PEN untuk pembiayaan korporasi. Nah, di mana Sri Mulyani mengatakan memang untuk pemberian anggarannya di sini masih difokuskan dulu untuk yang UMKM dan juga untuk lebih kepada masyarakat dan juga Menteri Keuangan masih menyiapkan sistem yang terregulasi di sana untuk mengatur bagaimana memberikan pembiayaan korporasi ini supaya efektif dan juga efisien. Dananya juga baru saja dinaikkan sekitar 18 triliun rupiah menjadi 53,57 triliun rupiah. Dan yang terakhir di sini ada sektoral dan Pemda yang juga nilainya cukup fantastis 106,11 triliun rupiah. Total ya kalau kita gabung di sini dari 695 hampir 700 triliun, kemudian ditambah lagi dengan bansos sembako tunai, THR dan gaji kurang lebih ada 700 atau 800 triliun rupiah ini yang nanti akan digelontorkan sebagai stimulus. Nah, pertanyaannya adalah sekitar 800 triliun rupiah. Tentunya utang juga sudah banyak yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi. Apakah efektif atau tidak? Nah, ini Sri Mulyani juga sempat menyinggung bahwa sebenarnya ini bukan masalah besaran yang menjadi masalah utama adalah bukan besaran berapa stimulusnya tersebut karena memang kalau dilihat dari jumlahnya di sini sudah sekitar 800 triliun rupiah sangat fantastis. Yang sekarang difokuskan adalah bagaimana cara menyalurkannya atau mendistribusikannya supaya lebih cepat, efektif dan efisien karena tentunya kita melihat beberapa data yang membuat Presiden Jokowi kemudian geram beberapa waktu lalu bahwa kesehatan untuk dana kesehatan di sana dikatakan baru digelontorkan sekitar 1%. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Kapan pada akhirnya bisa 100% dana ini kemudian diserap oleh masyarakat agar stimulus yang diberikan dari pemerintah kepada mereka yang membutuhkan di sini dan yang sudah dijadikan skema ini bisa menjadi lebih efektif, efisien dan lebih cepat diterima dan tentunya hasilnya bisa cepat kita lihat pada pertumbuhan ekonomi kita.